Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus di Indra Agus Channel. Mudah-mudahan rekan-rekan semua yang mendengar, yang mengikuti di Indra Agus Channel ini hidup sehat dan berbahagia. Baik, sebelumnya sudah disampaikan bahwa menghitung curah hujan rencana itu sudah ada sebelumnya di channel Indra Agus, yaitu adalah metode Gumbel, kemudian metode log persen 3, metode normal, dan metode log normal. Sekarang ada yang kelima, itu adalah metode menghitung curah hujan rencana dengan menggunakan metode Prechat atau metode Gumbel tipe 2. Nah, ini ada pengertian dari curah hujan rencana adalah curah hujan dengan periode ulang tertentu yang diperkirakan akan terjadi di suatu daerah pengaliran. Jadi maksudnya di sini adalah curah hujan rencana nantinya curah hujan ini akan digunakan untuk perhitungan debit. Jadi perhitungan debit, untuk debit itu adalah untuk menentukan nanti berapa dimensi dari saluran bangunan air yang kita rancang gitu. Jadi dari curah hujan rencana ini akan mendapatkan debit puncak nantinya, itu tergantung untuk berbagai periode ulang, dan debit itu terjadi pada suatu daerah pengaliran. Dan kemudian periode ulang adalah suatu waktu hipotetik di mana suatu kejadian dengan nilai tertentu, hujan rencana misalnya, akan disamai atau dilampaui satu kali dalam jangka waktu hipotetik tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa hujan rencana akan berulang secara teratur setiap periode ulang tersebut. Jadi periode ulang itu adalah waktu suatu nilai ya, misalkan periode ulang 2 tahun. Periode ulang tahun, jadi nanti ada curah hujan periode ulang 2 tahun itu nilai misalkan 100 mm per hari curah hujannya. Jadi 2 tahun itu maksudnya curah hujan 100 mm per hari itu terjadi satu kali pada waktu 2 tahun. Kemudian periode ulang 5 tahun itu curah hujan, misalnya curah hujan tertentu itu terjadi sekali dalam 5 tahun. Kalau yang 2 tahun tadi selama 10 tahun bisa jadi terjadinya 5 kali. Jadi tidak harus kelipatannya terjadi pada waktu 2 tahun, 4, 6, 8, atau 10. Tapi bisa juga terjadi pada waktu yang 2, 3, 5, 7, atau 9. Kira-kira seperti itu. Di periode ulang ini sangat menentukan nanti di periode ulang berapa kita merencanakan konstruksi bangunan air. Misalkan untuk merancang saluran drainase itu biasanya kita menggunakan periode ulang 2, 5, atau 10. Kemudian kalau untuk merancang bendung atau bendungan itu biasanya akan lebih besar, bisa jadi dari PUH atau periode ulang hujan 25 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun. Jadi nilai periode ulang 2 tahun itu lebih kecil dibandingkan periode ulang hujan 100 tahun. Oke, baik, untuk contohnya kita kembali kita coba menggunakan Excel ya, jadi supaya lebih gampang kita menghitungnya. Baik, kita lihat di sini ada curah hujan ya, ini ada curah hujan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013. Itu kalau kita hitung selama 14 tahun, jadi ada 14 data di sini. Dan di samping sini adalah curah hujan, nilainya curah hujan harian maksimum. Jadi di sini pada salah satu stasiun curah hujan tahun 2000 itu nilainya 92 itu adalah nilai yang maksimum terjadi pada tahun 2000 pada satu stasiun. Tapi bisa juga ini adalah hasil dari curah hujan kawasan atau curah hujan wilayah. Atau 2001 itu maksimum terjadi adalah 116. Kita nggak tahu, harusnya ada data sebelumnya, bisa kita lihat apakah 116 ini terjadi di bulan apa, di hari apa gitu, di tanggal berapa.
Tapi sekarang data yang kita hasilkan adalah ada data sebelumnya sebenarnya. Tapi bisa juga ini adalah curah hujan wilayah atau curah hujan kawasan. Nah, kemudian caranya adalah kita copy ke sini di sebelahnya ya. Kemudian nanti supaya kita urutkanlah dari yang besar ke yang kecil supaya kelihatan nanti mana data yang paling besar, mana data yang kecil nanti. Ya, jadi data yang paling kecil itu adalah 85, kemudian data yang paling besar itu adalah 161. Ya, kita urut. Jadi kita langkah pertama untuk metode spreadsheet ini adalah kita menghitung harga rata-rata dari log X itu. Jadi data ini kita logkan dulu. Jadi kita logkan log dari 161 adalah 2,207 atau log dari 145 adalah 2,161. Kemudian setelah itu kita tarik aja, atau bisa juga kita copy, bisa juga kita copy, bisa, atau kita tarik bisa juga. Nah, kita tarik, ini kita tarik bisa juga sampai ke data yang ke-14. Habis itu karena log X rata-rata itu adalah, kalau kita lihat, adalah sigma dari log XI. Jadi sigma dari log dari data ke-1 sampai data ke-14. Kita jumlahkan, ini saya jumlahkan, kemudian ini rata-ratanya adalah dibagi dengan jumlah data. Jumlah data adalah 14. Jadi dapatlah log rata-ratanya 2,0561. Selanjutnya adalah ya langkah kedua, kita menghitung standar deviasi logs. Jadi ini persamaan seperti ini. Kita harus mencari log XI dikurang log rata-rata di kuadrat, tapi sigmanya jumlahnya dibagi dengan jumlah data dikurang 1, berarti 14 kurang 1 adalah 13, dan akarnya atau pangkat setengah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, log XI ini kita kurang dengan log rata-rata, kemudian pangkat dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan, di sini kelihatan dikuadratkan ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini kita tarik bisa juga, atau kita ulang lagi, log ini dikurang dengan log rata-rata, kemudian dipangkat ya, dikuadratkan pangkat 2. Kita tarik, kita bisa juga kita copy ya, kita copy ke sini. Nah, ini hasilnya. Waduh, ini harus kita kunci dulu ya. Ini harusnya kita tekan F4 dulu ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil. Oke. Nah, ini kita jumlahkan karena sigma. Ini kalau kita periksa dulu. Nah, jadi log XI dikurang log X rata-rata dikuadratkan sudah. Kemudian kita jumlahkan. Ini dijumlahkan. Nah, habis kita jumlahkan, habis itu kita menghitung standar deviasi logs. Jadi kita lihat lagi persamaannya adalah langkah kedua, standar deviasi itu adalah seperti ini. Sigma kemudian dibagi dengan 14 kurang 1, 13 di akar atau pangkat setengah. Jadi kita ini dibagi dengan 13, dipangkatkan setengah atau akar. Nah, dapat 0,0858. Habis itu langkah ketiga, ya kita langkah ketiga itu menghitung parameter A. Jadi 1,282 dibagi dengan 1 per standar deviasi log. Jadi 1282 ditambah dengan 1
ditambah atau dibagi, coba kita lihat lagi, ditambah atau dibagi, oh dikali ya, ternyata dikali 1282 dikali 1 dibagi standar deviasi logs, itu adalah ini, dapat 14,966. Kemudian lanjut menghitung yang langkah keempat adalah menghitung parameter X0. X0 rumusnya adalah log rata-rata, log X rata-rata dikurang dengan 0,445 dikali standar deviasi logs. Jadi kalau kita lihat log rata-rata, kalau rata ya, nilainya kan sudah ada log rata-rata. Itu adalah ini, kemudian dikurang 0,445 dikali dengan standar deviasi log adalah 2,017. Kita lihat lagi, log rata-rata dikurang 0,445 dikali standar deviasi logs. Nah, kemudian kita periksa lagi, mungkin ini log rata-rata dikurang 0,445 kali standar deviasi log, 2,01788. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung parameter X0 sudah. Langkah kelima adalah menghitung X, log X itu berapa. Jadi log X itu adalah, ini ada persamaannya. Jadi kalau kita sederhanakan lagi menjadi log X itu adalah sama dengan YT per A tambah X0. Nah, sekarang YT itu seperti apa? Ternyata YT itu kita hitung dengan persamaan ini. Ya, ini adalah faktor reduksi Gumbel ya. Itu adalah min ln T. Jadi T tahun dikurang 1 dibagi dengan T, kemudian mungkin kita kurung lagi ya, seperti ini. Kemudian ini adalah min ln, kita kasih kurung lagi. Nah, kira seperti ini. Jadi untuk 2 tahun YT itu adalah 0,366. Ini saya tarik aja sampai yang 100 tahun. Nah, berarti YT nya sudah ada, A nya sudah kita dapat tadi, A tadi langkah ketiga. Kemudian X0 itu adalah langkah keempat, berarti tinggal kita menghitung log XT. Jadi log XT itu adalah ini, log XT ini nanti adalah log XT ya. Oh, ini sudah dapat sebenarnya nih. Ini sudah dihitung. Ini bisa juga kita pindah ke sini, bisa juga kita copy ya, tapi ini kita hapus misalkan. Ini kan harusnya di sini. Ini 2 tahun ini. Ini dah. Iya. Nah, 0,366 di YT dapat. Nah, ini adalah log XT ya. Ini curah hujan harian maksimum. Ini kita tulis log XT. Oke. Nah, gimana caranya? Itu adalah dengan YT, ini YT dibagi dengan A. Jadi A sudah kita hitung nilainya A. Kemudian ditambah X0. X0 juga kita hitung tadi. Nah, ini kita tekan dulu F4. Kita tekan F4 supaya terkunci. Jadi kalau kita copy angka itu tetap di angka itu, jadi tidak ada perubahan. Jadi YT ya itu yang berubah. Nah, ini adalah log XT. Nah, jadi untuk menghitung XT-nya, karena log berarti ini adalah XT itu adalah 10 pangkat dari ini. Jadi untuk
periode ulang 2 tahun curah hujannya adalah 110,259. Kalau 5 tahun 131, 10 tahun 147, kemudian 157, kemudian 164 untuk 20, sampai untuk 100 tahun itu adalah curah hujannya adalah 211,766. Di curah hujan rencana ini kalau kita merencanakan untuk PUH 100 tahun untuk merancang konstruksi bangunan air, itu adalah 211,766 ini terjadi sekali selama 100 tahun nilai ini, atau bisa juga melewati nilai ini. Baik, itu adalah metode Precet ya, Precet. Jadi sebelumnya ada di channel ini ada metode normal, log normal, gombel, kemudian ada metode log persen 3, ada yang kelima adalah metode Precet. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu pemirsa Indra Agus Channel untuk membuat tugas akhir atau membuat tugas kuliah ya, khususnya mungkin mata kuliah hidrologi. Oke, saya cukupkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.